apa yang dikatakan adab ketuhanan. Dalam waktu kesempatan ini saya akan berbagi tentang apa yang dikatakan ahli ibadah, ahlul fil ibadihi. Orang beribadah, ahli ibadah, ini adalah pekerjaan antara umat dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa menetapkan keumatan diri di mata Allah dan keumatan Tuhan, ketuhanan Tuhan di mata diri, ini baru ada dikatakan sebuah solusi besar. Peningkatan derajat ibadah ini dikatakan ahli ibadah itu adalah orang yang tidak lagi melihat sebuah wujud di diri dia, melainkan wujudnya Allah semata. Wujud Allah semata, bukan Allah itu terlihat oleh mata, tetapi Allah meridhoi sebuah wujudnya dilihat oleh mata batin seseorang. Itu pun mata batinnya harus diberikan hayat oleh Allah, ruh harus diberikan hayat oleh Allah terlebih dulu. Ini yang dikatakan dengan ainul basirah. Sebelum basirnya diberikan ruh atau kekuatan dengan wahyu, ilham, laduni, irhas, maka tidak akan benar apa yang dilihat itu adalah sebuah wujud rahasia Allah. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, mari kita memahami hakikinya suatu amaliyah disebut dengan ibadah. Kenapa dikatakan nilai ibadah itu tinggi? Kenapa ibadah ini adalah syahadah yang berhubungan antara dua batin dalam makom satu wujud. Apa yang diduakan dua batin, dua rahasia, kodrat yang berahasia ketuhanan dan kodrat yang bersih ketuhanan. Nah, disinilah kita harus memahami lagi penyempurnaan kodrat Allah pada diri. Setelah kita paham bahwasan yang mampu menghadap Allah itu hanya Allah, hanya kodratnya Allah, berarti kita harus benar-benar mendirikan kodrat-kodrat sifat, kodrat-kodrat zat Allah dalam diri kita. Kalau belum ada sifat berdiri, zat berdiri, Allah tidak ada punya pernyataan yang lain melainkan aku bertajalli pada zat dan sifatku sendiri. Inilah makanya kita, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan marwah ketuhanan, karena bagaimana? Sama seperti kita mengenal Allah. Nah, di tayangan sebelum ini saya sudah pernah sampaikan, kalau dikatakan mengenal Allah, bukanlah kita kaji Allah itu terus kita kenal, ya. Bukan Allah itu dikaji terus kita kenal. Allah Tuhan tidak bisa dikaji. Nah, tetapi kita mendirikan kodrat-kodrat Allah yang kenal dengan Allah. Inilah jatuhnya kepensaksian bagi kita yang melihat. Inilah aku bersaksi tadi. Jadi bukan kita mencari Allah terus kita kenal dengan Allah. Sebelumnya tidak bisa dicari, tidak bisa kenal. Bukan. Sekali lagi saya bilang, kalau mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Nah, tetapi mengenal kodrat-kodratnya yang kenal dengan dia, yang membuat tidak bersekutu dengannya. Inilah yang dikatakan mengenal Allah. Jadi begitu juga kita selesai mengenal Allah seperti itu, maka kita tahu mana tingkatan-tingkatan ma'rifah yang ada di dalam makom ibadah tadi. Nah, peningkatan makom ma'rifah, makom pengenalan, ini yang akan membuat kita derajat ibadah kita ini sudah mendapatkan makom, bukan hanya kodrat. Kodrat itu sudah awal, tetapi setelah kodrat ini ada pemakam-makoman, makom derajat-derajat ibadah. Makom syariatul fiddin, setelah naik ke makom syariatul nabi, naik ke makom syariatullah. Nah, ini proses pelaksanaan itu jauh berbeda dari kodrat-kodrat tadi. Makanya Allah, aku dalam prasangka umatku. Nah, sejauh mana prasangka atau dikatakan kedudukan? Kalau kita sudah mendapatkan kedudukan Allah pada diri, lihat dulu
apa kedudukan ini berupa kodrat, apa kedudukan ini berupa sifat, apa kedudukan ini berupa zat, apa kedudukan ini berupa sir, apa kedudukan ini berupa wujud dan batin. Harus jelas dan dipastikan. Jadi tidak ada daya upaya dalam pencarian ke jalan Allah. Seorang ahli ibadah itu, dia tidak lagi berpihak ke satu jalan pun, melainkan dia menghimpun satu jalan dengan keputusan la maujudun illallah. Tidak ada lagi yang maujud melainkan maujudnya Allah semata. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan ahli ibadah, kita itu banyak yang kita kenal. Jalan-jalan ibadah itu banyak yang harus kita kenal. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tetapi sangat banyak. Kenapa? Tidak ada dosa orang yang ingin mencari keridhaan Tuhannya. Tidak ada dosa bagi orang yang mencari keridhaan Allah. Tidak ada ketentuan apapun yang menetapkan Allah bertempat, Allah berwaktu, Allah berjala. Tidak ada. Kalau kita sudah bercerita tentang Tuhan, allazi annaya min wa'ina wa innahu annahya min innah. Tidak ada kepantasan bagi kamu mencariku dengan dasar niat, ruang, jarak dan waktu. Aku tidak bertempat, tapi aku sebuah tempat. Inilah yang harus menjadi perhatian mata hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah meningkatkan pengetahuan jabariyah, mulai dari syariatnya ibadah, hakikatnya tarikat dan ma'rifatnya ini, sampai ke makom tasawuf dan tauhid, itu dibutuhkan suatu ijab tolabul ilmi, dibutuhkan belajar menuntut ilmu, ya. Karena tauhid itu telah ditetapkan bahwasanya ada fil awal wa ada fil akhirun, ada awal dan ada akhir. Nah, sekarang kita sering berhadapan dengan seseorang yang mengenal, katanya dia mengenal Allah, tetapi dia tidak bisa berkalam sesuai dengan tangga tauhidnya, melainkan dia berkalam membuat orang takluk kepadanya dan dia ingin menjadi guru, maka dia ciptakan murid. Ini yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah adalah orang yang menghimpun orang tidak melalui kodratnya. Alafa, alif, kalau tidak nyata dalam diri, jangan kumpulkan orang, jangan berikan pemahaman yang membuat mereka tambah lama tidak mengerti. Inilah yang harus kita perhatikan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dengan adanya peningkatan pemahaman kita kepada Allah, kita tingkatkan bagaimana kita mentajalikan, mulai mentahalikan, sampai dari takali sampai tahali, tajali, mulai mensucikan, mulai menghadirkan dan memperjalankan. Jangan ada pemahaman yang membuat kita hidup bergolongan. Tidak. Pencarian itu sudah dihijabkan oleh Allah, yaitu di pencarian akhir zaman. Syariat hulul tarekah, ya, syariat hulul hakikat. Artinya apa? Syariat itu harus dia melihat kepada hakikat. Hakikatul ulu tarekah, sebuah hakikat dia harus tahu jalannya. Tarekatul ulul ma'rifat, jalan itu harus punya tujuan, kan jelas semua. Maka tidak ada golongan-golongan yang memisahkan ibadah umat dengan pemahaman, karena pemahaman ini tajali, adalah suatu perjalanan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi seorang yang ahli ibadah, orang yang sangat mengerti apa wujud tersirat, apa wujud hakikat yang terjadi dalam solat,
Semua dia paham. Dan bagaimana salat ini menjadi tiang, dan bagaimana tiang ini kekal, dan mana kekalan itu menjadi hidup. Inilah yang dikatakan orang ahli ibadah. Jadi semua perbuatan hakikat itu sudah dikuasainya, dan keputusan dari segalanya. Seorang ahli ibadah itu, dia tidak pernah melihat dirinya di dalam ibadah, melainkan dia melihat maujud Allah semata. Inilah yang harus benar-benar kita ikuti dengan baik. Kajian yang tidak bertemu di dalam ibadah jangan dipelajari. Apapun kalam-kalam orang yang mengajarkan tentang Islam, tapi begitu kamu mengangkat takbir, takbirmu kosong, maka kamu harus berpikir dengan baik. Karena keuntungan bagimu apa? Abqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang yang berilmu. Allazihum salatihin qasi'un, yang bisa kusuk dalam solatnya. Kalau ada kajian mulai syariat sampai ma'rifat tapi diangkat tahbir kosong, maka berpikirlah sebelum kamu melanjutkan. Itu kepada jemaah semuanya, baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Jangan terjerumuskan dirimu di dalam alam ma'rifat yang tidak bersirat. Jangan belenggu dirimu di alam syariat dengan menutup diri untuk belajar. Inilah yang harus benar-benar menjadi buah hati, buah rasa, buah pikiran. Iqra, kita hanya tahu membaca tapi tidak bisa menuaikan, tidak bisa mengatakan, tidak bisa melihat, tidak bisa berilmu, tidak bisa menjadikan. Kecil makna Iqra itu karena kita tidak pernah belajar tentang kajian yang bisa dipraktekkan dalam ibadah. Semua orang berilmu itu belum tentu bisa beribadah, tapi setiap orang beribadah pasti dia berilmu. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Kalau enggak mungkin dia beribadah tanpa dia belajar. Inilah para hadirin dan jamaah sekalian. Ahli ibadah itu adalah orang yang sudah tidak melihat dirinya di dalam ibadah itu, melainkan dia menyaksikan. Dia tahu rukun-rukun tersirat, dia tahu rukun hakikat, dia tahu rukun-rukun daripada ijab-ijab zahir dan batin, batasan zahir, batasan batin, batasan amaliyah dan batasan ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang menyaksikan dua wujud dalam bertemu dalam satu wujud. Nah, ini dia bisa menyaksikan. Kalau dia sudah bisa melihat dan menyaksikan bertemunya kodrat aftar dengan ba'dal di dalam solat itu, ketemunya sifat zahir dan batin Allah, zahirnya Allah, batinnya Allah. Ini juga harus dia saksikan dengan nyata. Jadi tidak ada yang tenggelam dalam cerita tapi larut dalam rasa. Inilah yang dikatakan ahlul ibadah. Jadi jadilah kita semuanya orang yang ahli ibadah, yang tahu mana yang dikatakan wujud dan maujud Allah yang dalam pertemuan titik dua dalam ianya. Bagaimana kita bisa merasakan perjalanan itu dengan nyata, mengalami jalan itu dengan nyata, dan berhubungan juga dengan Allah dengan nyata. Inilah yang dikatakan ahlul ibadah, ahlul ibadah, ahli ibadah. Jadi jamaah pada semua yang menyaksikan, bahwasanya melaksanakan ibadah ini kita harus tahu makom-makomnya dulu. Ya, seperti makom isya, makom subuh, ya, makom zuhur, asar, maghrib. Jadi sehingga perjalanan ba'da tadi, waktu tadi tidak menjadikan
Solat bernama tapi solat berwaktu. Waktu adalah asma dari sebuah solat. Ba'da. Nah kalau dia ba'da berarti bukan nama solat. Pemahaman ini saja bisa merusak niat kita. Untuk itu para jemaah sekalian, menjadi ahli ibadah itu benar-benar dia mengalami af'al dan fi'ilnya Allah, digerakkan dan menggerakkan. Inilah dia sadar kalau dia digerakkan, dan dia juga sadar kalau ada kodrat yang menggerakkan. Jadi itu ibadah namanya. Kalau ada daya upaya kita di situ, berarti singgasana Allah itu masih bisa dicapai akal dan nafsu. Tapi kalau akal dan nafsu tidak mampu lagi bertajali kepada Allah, berarti kodratnya lah yang bisa menghadap wujudnya sendiri. Itu yang dikatakan ahli ibadah. Jadi bukan kita bodoh dalam ibadah. Kalau yang bodoh dalam ibadah seperti yang pernah saya sampaikan, itulah dombanya.